bisa dicoba dilakukan. Ya, baik. Baik Pak, mungkin saya izin buka ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Damura. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas meluangkan waktunya untuk mengadakan bimbingan hari ini. Saya Nefege Noval, mahasiswa Teknik Mesin 2018 yang mengikuti program magang studi independen bersertifikat di PT Cipta Konsultan Internasional ataupun CIAS. Jadi laporan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan program MSIB MBKM. Ya, baik, ini selebihnya lembar pengesahan, nama Bapak, nama mentor saya di tempat MSIB. Kemudian di sini ada abstrak, Pak. Jadi dari abstrak ini bisa saya ringkas bahwa perkembangan digitalisasi ini membawa perubahan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, khususnya dengan banyaknya hadirnya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan seperti adanya online shop dan lain-lain, sehingga semua berbasis kebanyakan digitalisasi. Nah, untuk itu banyak mahasiswa yang ingin membuat startup mereka sendiri ataupun sebuah e-commerce. Nah, di dalam pembuatan itu diperlukan 3 aspek utama yang di dalam untuk mengembangkan startup itu, di mana ada design thinking, agile development, serta ada bisnis model. Jadi mungkin bisa saya lanjut. Ini tadi latar belakang. Kemudian dari lingkup project ini di Agile Innovation Project Based Learning atau IPBL di CIAS itu dimulai dari bulan Agustus, 4 Agustus kemarin Pak 2020 sampai Februari 2022 tepatnya tanggal 4 Februari juga. Nah, di sini utamanya sectionnya itu dalam pembelajarannya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu yang pertama design thinking, agile development, serta bisnis model. Sedangkan tujuan dan manfaatnya ini di dalam program ini kami selaku mahasiswa dibagi menjadi satu kelompok atau yang disebut sebagai squad, di mana dari kelompok ini terdiri dari 5 orang mahasiswa dari berbagai jurusan yang ada di Indonesia. Jadi memang benar-benar kita tidak pernah mengenal sebelumnya, dan juga latar belakang pendidikan yang semuanya berbeda-beda. Dengan tujuan dari latar belakang yang berbeda itu, kita dapat menemukan sebuah ide ataupun innovation yang itu nggak terpikirkan sebelumnya, seperti itu Pak tujuannya. Nah, jadi dari struktur organisasi CIAS ini terlampir Pak pada laporan saya. Kemudian di dalam lingkup project ini yang pertama ada design thinking, di mana di lingkup project bab 2 ini itu lebih detailnya dari bab 1 Pak. Jadi dari design thinking ini kita diminta untuk berkolaborasi dulu Pak dengan anggota kelompok, masing-masing anggota kelompok, apa sih yang menjadi passion, expertise, serta market yang pengen kita tuju di dalam program inkubator ini. Jadi di dalam design thinking ini kita melakukan sebuah fase empathize ataupun fase berempati kepada siapa sih yang pengen kita tuju, pengen kita bantu gitu Pak. Jadi utamanya kita harus membuat sebuah solusi yang mana itu memecahkan most painful things dari customer kita gitu Pak. Nah, setelah kita sudah menemukan itu, kemudian kita lakukan sebuah agile development, di mana agile ini memiliki artian singkat sebagai sebuah metode di mana dengan berubah-ubahnya situasi kita tetap bisa menyesuaikan gitu Pak. Jadi perbedaan agile dan metode yang lainnya, agile itu bisa berubah kapan saja gitu Pak. Jadi sifatnya lebih fleksibel di dalam pengembangannya. Kemudian lingkup project yang terakhir adalah bisnis model. Jadi untuk bisnis model ini intinya bagaimana kita mendapatkan sebuah profit dari startup yang kita bangun. Juga kita memperhitungkan biaya operasional, biaya-biaya lainnya, dan juga ke depannya
kita bisa meyakinkan investor untuk berinvestasi di startup kita gitu Pak. Kurang lebihnya seperti itu 3 fase utamanya. Kemudian di sini dipaparkan deskripsi project dari mitra yang saya copy. Jadi untuk metode penilaiannya kebanyakan dari bentuk dokumentasi serta penilaian setiap sesi gitu Pak. Jadi keaktifan kita, selanjutnya solusi yang kita tawarkan, bagaimana penyampaiannya, serta ketepatan solusi yang kita berikan itu apakah sudah sesuai atau belum, itu menjadi sebuah penilaian utama di dalam program Agile Innovation Project Based Learning dari CIAS ini. Mungkin bisa saya lanjutkan. Baik. Jadi untuk jadwal lanjutnya akan saya jelaskan mengenai jadwal kerja MSIB. Nah, jadi di sini dalam 1 minggu itu kita melakukan pengerjaan secara full gitu Pak. Jadi dibagi menjadi 4 section utama, di mana ada webinar, di mana webinar ini tuh keseluruhan dari 250 peserta sebelumnya. Kemudian ada workshop yang dibagi menjadi 4 section A, B, C, D, itu masing-masing squad ada kurang lebih ada 10 kalau nggak salah. Terus selanjutnya ada sesi mentoring, di mana mentoring ini kita dibina oleh mentor squad yang masing-masing berbeda, dan yang terakhir ada pengerjaan project work, yaitu kita melakukan pengerjaan secara mandiri, baik itu di Miro, Basecamp, ataupun alat bantu tools lainnya. Di sini saya juga melampirkan time schedule yang diberikan oleh mitra. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IPBL, di mana singkatnya di dalam IPBL ini kita dibuat di dalam sebuah inkubator, di mana sesuai dengan arti dari sebuah inkubator, yaitu pengembangan gitu Pak. Selanjutnya akan dilakukan akselerasi, di mana kita diminta untuk menemukan dulu ide apa yang benar-benar fit, dan itu bisa bisa memecahkan most painful things dari customer yang kita tuju. Nah, jadi di sini ada sedikit pemaparan lebih detail mengenai webinar yang berdurasi sekitar 1-2 jam. Kemudian ada workshop, di mana workshop ini penjelasan lebih detail dari webinar yang sebelumnya disampaikan. Terus yang ketiga ada e-course. Jadi untuk e-course ini kita sifatnya pribadi Pak. Jadi di dalam CIAS ada sebuah website yang dimana website itu menjelaskan mengenai materi apa yang ingin kita bahas lebih detail gitu. Misalkan di sini saya ingin belajar mengenai gimana sih kita bisa tetap survive di pandemik, itu udah ada course-nya masing-masing. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sesi mentoring dengan durasi 2-3 jam, di mana ini bersama mentor saya Pak Eko Sucahyo. Terus yang kelima adalah evaluasi. Jadi untuk evaluasi ini biasanya dilakukan per 3 bulan atau mungkin 6 bulan. Ada juga kadang 1 bulan gitu. Jadi ini untuk melihat bagaimana spirit kita untuk tetap keep going di dalam program. Nah, ini yang terakhir kali kemarin ini kita melakukan sesi demo day yang kedua di CIAS. Jadi kebetulan ini dilaksanakan secara live YouTube di YouTube-nya CIAS, di mana di sini saya bersama teman-teman squad saya, squad 11 Kreatif Kayu, dan ini 2 orang panelis ini adalah CEO dan COO dari CIAS, Pak Indra Wanugroho dan Pak Taufik Mardian. Saya lanjutkan ke lingkup project squad saya secara lebih spesifik, di mana squad saya ini beranggotakan 5 orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Saya dari teknik mesin, ada yang dari teknik informatika, ilmu sejarah, manajemen, dan juga antropologi. Jadi semua memiliki ide yang sangat berbeda sekali dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya. Nah, jadi dari sini balik lagi ke fase pertama, yaitu fase design thinking, di mana kita terdapat 5 step utama di dalam melakukan design thinking, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Jadi untuk empathize, kita melakukan wawancara, kita melakukan
sharing discussion dengan calon customer kita, apa sih yang sebenarnya menjadi most painful things untuk mereka, dan mereka tuh nggak nemu solusinya. Nah, di situ celah itu yang kemudian kita lakukan define, kita ukur apakah orang ini adalah orang yang tepat untuk kita sasar. Kemudian kita lakukan sebuah ideate, di mana kita membuat ide sebanyak-banyaknya dari permasalahan tersebut. Kemudian kita buat prototype, baik itu berupa yang touchable prototype, ataupun kita buat sebuah diagram kerja, ataupun kita buat seperti sebuah aplikasi tapi yang simple gitu. Itu biasa disebut dengan menggunakan Figma. Dan yang terakhir kita lakukan tes. Jadi setiap kita buat prototype, kita kasih coba ke customer kita, kemudian kita catat feedback dari mereka ada apa aja seperti itu untuk dilakukan continuous improvement. Nah, di sini ada segi empathize karena kita menyasar segmentasi pasar furnitur di Indonesia, di mana kita ingin mendigitalisasi UMKM furnitur di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat dan di DKI Jakarta, untuk menggunakan solusi kami dalam bentuk sebuah website. Jadi kita ada 2 segmentasi customer, di mana ini ada calon pembeli furniture-nya dan juga dengan pelaku UMKM furniture itu sendiri. Nah, setelah kita banyak mengobrol dengan para customer kami dapat menyimpulkan 3 permasalahan utama yang dirasakan oleh UMKM, yaitu yang pertama adalah gaptek. Jadi karena pelaku ini kebanyakan berusia di atas 35 sampai 40 tahun, jadi mereka sudah kurang memahami teknologi dengan maksimal. Kemudian mereka tuh ada permasalahan di dalam foto produk. Jadi fotonya itu kurang baik padahal kualitas produknya itu lebih bagus. Dan yang terakhir adalah sepinya pembeli, khususnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga orderan mereka bersifat lebih fluktuatif namun cenderung lebih menurun. Nah, selanjutnya solusi yang kami tawarkan adalah sebuah toko online furnitur UMKM yang dimana kita bertujuan untuk memudahkan mitra kami atau UMKM furnitur menghemat waktu mereka tanpa harus melakukan advertisement, sehingga kami yang mengolah pengiklanan mereka, dan yang terakhir menguntungkan karena mereka tidak perlu repot-repot harus trial and error menggunakan advertisement ini, advertisement itu, dan langsung aja taruh di website toko online kami. Kemudian kami membuat sebuah prototype board bagaimana kita melaksanakan kerjasama dengan mereka, di mana mitra diminta untuk mendaftar, kemudian mengisi form yang diminta, sehingga terjadinya transaksi di dalam Kreatif Kayu. Jadi di dalam penjualannya ini kita mengambil profit sebesar 10-15% dari harga produk yang kita sepakati. Seperti itu, Pak. Ya, ini selanjutnya adalah tampilan website dari solusi kami, yaitu Kreatif Kayu. Ini adalah beberapa produk UMKM yang kita posting di sosial media Kreatif Kayu, dan juga ini adalah beberapa perbedaan utama solusi kami, yaitu Kreatif Kayu dengan existing solution, di mana utamanya kita itu fokus ke furniture custom, di mana sesuai apa yang diminta dengan customer, jika terjadi kesepakatan akan kita kerjakan seperti itu, Pak. Jadi di sini kita perbandingannya ada dekor rumah, rupa-rupa, dan yang terakhir yang pasti IKEA, Pak, yang sekarang lagi ramai banget. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah fitur utama yang kita unggulkan atau unique value preparation. Di sini adalah RFQ atau request for quotation, yaitu adalah form jika kita ingin melakukan sebuah custom furniture. Kemudian selain kita memasarkan produk dari UMKM, kami juga memberikan sebuah konten edukasi yang mana bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman lebih bagi para customer kami, dalam artian calon pembeli kami, mengenai furnitur tersendiri. Seperti ini ada tips memilih furnitur yang tahan banjir, dan juga cara merawat furnitur, dan lain-lain. Jadi di dalam pengerjaannya
Kita terus memaintain progress dari squad itu dengan menggunakan aplikasi tools bantuan, yaitu ada Miro dan Basecamp utamanya. Jadi ini adalah Basecamp, jadi kita melakukan sebuah to-do list, siapa yang mengerjakan, progresnya bagaimana, dan lain-lain. Dan kita mengadakan sebuah cycle meeting atau sebuah meeting pendek, di mana kita memberitahu kepada semua anggota squad apa yang sedang kita kerjakan dalam 48 jam ke depan, apa yang sudah selesai, ataupun mungkin apa yang dikerjakan namun terjadi kendala di dalam prosesnya. Setelah dilakukan sebuah cycle meeting tadi, kita catat di dalam notulensinya, bertujuan agar bila ada teman-teman yang berhalangan untuk hadir berdiskusi di dalam cycle meeting, bisa mengetahui progres dari teman-teman lainnya. Nah, dengan target konsumen utama kami adalah keluarga baru yang memiliki rumah, mahasiswa, juga target pasar e-commerce, kita sudah melakukan total 5 kali transaksi terhitung dari bulan Oktober 2021 hingga saat ini, di mana ini adalah salah satu customer kami yang ada di DKI Jakarta, di mana beliau melakukan order dengan custom frame. Jadi di dalam frame kayu ini kita bisa menyesuaikan foto apa yang kita inginkan ditaruh di sana. Nah, di sini ada foto saya sebagai salah satu tim melakukan pengantaran kepada customer kami. Kemudian ini kita masuk ke segi bisnis model, di mana kita percaya bahwa market size dari furniture ini sangat besar. Kita mengutip data total pelaku UMKM furniture di Indonesia kurang lebih 1.500, dengan yang di Jawa Barat sebesar 215 mitra UMKM, dan dengan market size pengguna e-commerce total kurang lebih sampai 118 juta. Dan juga kita melakukan bisnis model dengan sistem B2B atau bisa dibilang buyer to buyer, dengan nilai transaksi kemarin kita ambil dari Kemenperin, mengutip di Kemenperin, itu kurang lebih tahun 2020 sampai 15 triliun. Nah, untuk kita memasarkan mengenai kreatif kayu ini ke masyarakat, kita lakukan sebuah social media branding dan juga networking dengan pengrajin kayu itu sendiri untuk bergabung dengan kami. Ya, selanjutnya dari penutup ini bisa saya simpulkan, mungkin nanti bisa ada perubahan juga Pak, karena belum sampai selesai, di mana ada tiga kesimpulan utama, yaitu design thinking merupakan cara berpikir yang sangat penting untuk diaplikasikan di dalam aspek kehidupan manusia, di mana di dalam design thinking ini kita dapat memahami situasi yang serba dinamis dan juga perubahan yang sangat cepat. Dengan melalui penerapan 5 poin yang ada di design thinking itu sendiri, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Kemudian untuk yang poin kedua adalah penerapan agile development ini sangat membantu kita dalam beradaptasi juga di dalam perkembangan, di mana agile ini merupakan sebuah metode yang tidak strict dan kita dapat melakukan perubahan kapanpun itu dan menyesuaikan dengan market yang sedang berkembang saat ini. Dan yang ketiga yang bisa saya simpulkan adalah membangun sebuah startup itu sendiri memiliki kompleksitas yang sangat rumit untuk saya khususnya. Jadi bagi para foundernya ataupun CEO, COO, dan lain-lainnya, itu kita harus memahami apa yang menjadi most painful things yang terjadi di customer kita, market yang tepatnya apa yang belum digarap, serta bisnis modelnya gimana agar kita tetap mendapatkan profit, dengan tujuan agar startup kita bisa sustainable dan juga startup yang kita berikan bisa memberikan high value serta impact bagi masyarakat, sekaligus diminati oleh investor dengan pertumbuhan bisnis yang eksponensial. Dimana untuk sarannya dari saya pribadi, di dalam program ini ada beberapa peserta yang mengundurkan diri di dalam program, di mana hal itu sangat disayangkan bagi saya. Bukan hanya mengundurkan diri, bahkan ada yang dikeluarkan dan lain-lainnya. Mungkin kurang lebih sarannya dari saya seperti itu. Kemudian ada referensi, lampiran, dan lampiran lainnya.
Mungkin cukup Pak Ya, dari oke. saya. Ya, oke. Untuk sementara saya udah lihat ya tadi, ikut memperhatikan dari awal sampai akhir untuk penjelasan dari laporannya. Itu tadi ada ini di bidang bidang IT jadinya ya, melayani jasanya Iya Pak. klien-kliennya. Jadi kalau tadi kan ada misalkan ada klien yang yang mengenai kayu ya, tadi ada masalah. Ya, UMKM Ya, yang furnitur ini. Pak. Ini ya frame furniture itu berarti dia ingin mengembangkan produknya, lalu bagaimana produk tersebut bisa berkembang dan bisa dikenal oleh masyarakat luas, lalu dibantu oleh kegiatan ini gitu ya maksudnya, Ya, atau hal apa yang dilakukan? ya. Baik Pak. Jadi simpelnya adalah solusi startup kita ini melakukan sebuah digitalisasi bagi UMKM dengan tujuan selain dapat dikenal, kita juga dapat memberikan pendapatan lebih untuk mereka melalui transaksi-transaksi yang terjadi seperti itu, Pak. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa quality dari UMKM kita itu nggak kalah dengan yang sudah ada gitu Pak. Jadi misalkan kayak IKEA kan produk dari Swedia dan lain-lainnya, contoh lainnya. Jadi kita ingin melakukan apa ya agar UMKM ini bisa dapat bersaing gitu Pak dengan existing solution yang sudah ada gitu dengan cara kita menggarap pasar yang mana itu nggak disentuh dengan IKEA dan brand-brand besar lainnya seperti itu Pak. Oke, jadi fungsi dari kegiatan ini membantu mempromosikan suatu produk ya. Jadi poinnya ya, Ya betul Pak, solusi yang kami tawarkan. yang ditawarkan. Itu tadi ada berapa anggota timnya? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau kan tadi ada dari jurusan sejarah, jurusan tadi Manajemen. fakultas teknik ya, teknik manajemen, teknik mesin, terus dari Ya, jadi di sini ada manajemen, ada teknik informatika, sejarah, dan juga antropologi, Pak. Jadi memang bidangnya semua berbeda semua, Pak. bidangnya tidak ada yang sama ya, kayak gitu. Iya, betul, Pak. Ya. Terus kegiatannya itu di 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 kampusnya atau secara virtual, Zoom untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Misalnya apakah datang ke tempat yang tadi, misalnya kreatif kayu tadi, jadi datang ke tempat toko furniture lalu membantu untuk melakukan proyeksi foto atau mempromosikan barang tersebut, lalu dibantu secara digital atau secara online untuk produk-produk tersebut supaya bisa dikenal dan bisa dipasarkan secara nasional maupun internasional. Atau bagaimana kegiatan yang dilakukan untuk saat yang pernah dikerjakan pada saat itu? Baik, Pak. Jadi untuk base-nya, Kreatif Kayu ini merupakan sebuah toko online gitu, Pak. Jadi kita yang mencari mitra kita dalam artian seorang UMKM furniture dengan permasalahan tiga tadi, yaitu gaptek, dia nggak ada waktu, dan juga dia ingin mendapatkan profit lebih dari penjualannya, di mana kita ini mencari mitranya gitu Pak. Jadi kita masuk ke komunitas, kita menawarkan solusi kita bahwa pengen nggak sih produk Anda ini kita digitalisasi gitu dengan cara Anda hanya input produk, kemudian minta detail harga, detail spesifikasi, dan nanti kita yang jualkan. Seperti itu Pak. Jadi intinya yang kita tawarkan itu kemudahannya gitu Pak. Jadi mereka nggak usah ribet-ribet harus posting di Tokopedia, di Shopee, ataupun hal lainnya seperti itu Pak. Ya, oke. Jadi seperti itu ya poin yang dilakukan. Ini berarti nanti membuat semacam website ya dari kegiatan ini untuk melakukan promosi dari produk tersebut.
Iya, betul, Macam Pak. apa kalau apa belanja online itu kan ada Tokopedia, ada Lazada, Iya, betul, Pak. kemudian ada apa Shopee dan eh, lain-lain, Pak. Shopee dan lain sebagainya. Ini juga sama dilakukan. Ya, betul, Pak. Tapi kita hanya fokus untuk di segmentasi furniture gitu, Pak. Oke, oke. Ya, oke. Jadi saya sudah tangkap apa arti dari kegiatan MBKM-nya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian ini laporan mau dikumpulkan kapan akhirnya di bagian Baik, Pak. untuk laporan pengumpulan akhirnya? Jadi untuk periode akhirnya memang program ini 4 Februari ya, Pak. Cuman dari website Kampus Merdekanya sudah ada apa ya, kayak pemberitahuan untuk mengupload laporan akhir gitu, Pak. Jadi untuk waktunya kapan saya belum bisa menentukan pasti, Pak, karena dari mitra juga menyampaikan nanti setelah program berakhir baru akan disampaikan seperti itu, Pak. Jadi kenapa saya nyicil dari sekarang karena memang kebetulan saya juga daftar Kampus Merdeka lagi, Pak, batch 2. Jadi takutnya nanti saya masuk ataupun ya insya Allah masuk di tempat yang baru, yang laporan ini belum kepegang gitu, Pak. Jadi saya ingin mengadakan bimbingan secepat mungkin, alasannya itu sih, Pak, sebenarnya. Ya, oke. Untuk batch 2-nya itu di bidang apa? Maksudnya berhubungan tentang apa yang mau dikerjakan, Oh ya, baik, yang Pak. dipilih? Baik, Pak. Jadi untuk batch 2 sampai saat ini masih dalam tahap seleksi, Pak. Saya masih melakukan tes interview. Untuk kebetulan untuk batch 2 saya mengambilnya magang, Pak. Dan kebetulan itu setengah online, setengah offline gitu, Pak. Mungkin malah untuk section saya lebih banyak offline-nya. Jadi saya takut terkendala dalam pengerjaan laporan ini gitu, Pak. Jadi saya ingin buru-buru menyelesaikan gitu, Pak. Jadi nanti mungkin tinggal tambahin uh, perubahan minor change aja gitu sih, Pak. Untuk tempatnya saya mengajukannya di bidang fabrikasi dan juga coal mining, Pak, tepatnya di PT United Tractors yang ada di Cakung. Kemudian yang kedua yang sedang dalam progres juga ada di PT Toyota Manufacturing Indonesia yang di Sunter, dan yang terakhir di Semen Gresik, Pak. Uh, Petrokimia Gresik, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi makanya saya takut laporannya nggak kecicil gitu, Pak. Ya, oke. Jadi supaya laporannya bisa tepat waktu dan bisa terselesaikan, untuk laporannya ya nanti bisa langsung dikerjakan sambil berjalannya waktu. Kemudian untuk ini kegiatannya itu ada semacam kegiatan di kantor juga nggak dari CIAS ini? Maksudnya ada offline-nya atau online, lebih banyak online gitu, atau secara virtual, secara menggunakan digital? Baik, Pak. Jadi untuk CIAS ini kebetulan full online, Pak. Jadi kita mengadakan sampai saat ini full daring, di mana ini memang CIAS ini termasuk studi independen gitu, Pak. Jadi kalau studi independen setahu saya mayoriti memang online seperti itu, Pak. Ya, oke. Untuk laporannya nanti apa yang bisa saya bantu untuk supaya bisa cepat terselesaikan? Kalau tadi di bagian atas itu ada beberapa sedikit koreksi ya. Misalnya seperti coba bagian paling atas tadi ada NIP, coba diketik atau di search NIP NIP. Ya, ini, Pak. Ya, itu bukan NIP tapi dirubah menjadi NIDN. NIDN, baik, Pak. Ya, singkatan dari nomor induk dosen nasional. Baik, Pak. Ya, Untuk jadi nomornya sudah benar ya, Pak? itu untuk
Nomornya sudah benar, itu 0027038504. Betul, Pak. Ya, nomornya sudah benar. Kemudian di bagian yang lain kalau misalnya ada tulisan NIP diganti NIDN. Ya, baik, Ya, Pak. Nanti ya, baik, ya, Pak. untuk abstraknya sudah seperti itu. Lalu untuk bagian nanti dilihat lagi karena di bagian ini ada beberapa penulisan ya. Tadi saya perhatikan ada tulisan yang berbahasa asing yang masih dicetak cetak tegak ya, belum Oh, ya, baik, italik. Pak. Nanti coba dilihat lagi karena perlu keseragaman dalam hal menulis laporan penulisannya untuk berbahasa asing dicetak italik. Oke, untuk sementara laporan sudah cukup bagus. Nanti bisa dilanjutkan di batch keduanya jika masuk dan terseleksi bisa dilanjutkan. Kemudian untuk batch keduanya gimana? Untuk batch keduanya dengan saya lagi atau pembimbingnya atau bagaimana? Kalau itu saya belum tahu ya Pak, karena memang kemarin saya baru mengkonfirmasi ke Bu Tatik selaku PIC dari program Kampus Merdeka FT. Beliau menyampaikan bahwa kamu fokus aja dulu sekarang Mas, nanti untuk mentor di batch 2 kamu dapatnya di mana nanti, ya nunggu nanti aja gitu kata Bu Tatik Pak menyampaikan. Ya, ya. Oke. Nanti kita lihat depannya. Tapi kalau baiknya sih satu ini dengan saya lagi, jadi Ya, lebih lebih terfokus. Jadi dengan satu pembimbing kan jadi mengikuti alur kegiatannya itu dari awal sampai selesai, jadi bisa lebih on the track atau lebih tahu seperti apa kegiatan yang dilakukan. Ya, oke. Untuk laporannya sudah cukup bagus. Nanti kalau yang ada perlu saya tanda tangan, nanti saya tanda tangan secara digital, secara virtual, secara online setelah presentasi dari laporan hari ini. baik Pak. Mungkin sebelumnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan ya Pak. Terkait dengan Ya, lampiran ini Pak, TOR ini sebelumnya kan saya ngasih ada formatnya ya Pak ke Bapak mengenai laporan ini kan saya lupa lampiran TOR ini kepanjangannya apa Pak. Cuma sebelumnya saya sudah tanyakan ke Mitra ya di mana Cias eh, menyatakan bahwa untuk lampiran TOR ini kita nggak ada Mas katanya. Terus jadinya gimana ya Pak? Apakah lampiran ini kita delete aja atau bagaimana ya Pak? Karena dari Cias menyampaikan bahwa coba mungkin konfirmasi dulu Mas ke kampusnya, sebaiknya tidak adakan saja atau mungkin bisa disubstitusi dengan lampiran yang lain gitu. Gitu sih Pak. Mungkin bagaimana ya Pak? untuk TOR ini Ya, tadi mungkin kepanjangannya artinya tahu nggak? Maksudnya nggak tahu juga ya apa maksud mungkin saya dari izin buka dulu ya kepanjangan Pak. dari TOR. Sebentar Pak. Saya juga lupa soalnya Pak. Iya, Sebentar ya Pak. iya, coba di Ya baik Pak. Mungkin saya izin share screen kembali ya Pak.
Ya, bisa dilakukan ulang untuk share screen ya. Iya Pak. Jadi ini terkait dengan laporan TOR itu intinya adalah sebuah job description, targetnya kesepakatan bersama antara mahasiswa dan mitra gitu Pak. Tapi di sini memang sebelumnya CIAS ada sebuah kayak capaiannya gitu Pak. Jadi kita hari ini belajar apa, nanti targetnya kamu dapat apa, itu memang ada. Tapi itu tidak ditandatangani oleh mahasiswa ataupun perwakilan mahasiswa yang mengikuti program, dan juga ini nggak bersifat hitam di atas putih gitu Pak. Jadi hanya sebuah kayak uh, RAPS atau mungkin ya Pak, kayak seperti itu loh Pak kurang lebihnya Pak. Ini kalau di sini dituliskan lampiran A bersifat wajib untuk mahasiswa yang melakukan MSIB TOR berisi job description mahasiswa dan target mengikuti MSIB di organisasi mitra yang telah disepakati bersama antara mahasiswa dan organisasi mitra. TOR ini dibuat pada awal pelaksanaan onboarding dan ditandatangani oleh pihak mahasiswa dan organisasi mitra. Pembimbing dari program studi akan membantu mahasiswa melaksanakan MSIB dan menyusun laporan MSIB sesuai TOR yang telah disepakati. Kalau misalnya semacam logbook ini bisa nggak dimasukkan? Baik Pak, jadi logbook kegiatan. Baik Pak, jadi untuk logbook sebenarnya di lampiran yang B gitu Pak. Jadi saya bingung makanya isinya apa. Jadi untuk lampiran B ini logbook yang dari website Kampus Merdeka saya gitu Pak. Oke, kalau yang tadi coba balik lagi ke apa yang tadi. Ya, yang TOR ini Pak. Iya, yang TOR ini lampiran A bersifat wajib untuk mahasiswa melakukan MSIB. TOR berisi job description mahasiswa dan target mengikuti MSIB. Kalau job description bisa dimasukkan nggak di situ? Nanti kalau job description deskripsi kegiatan dari MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa. Baik Pak, mungkin sekiranya jika yang ini dimasukkan bagaimana ya Pak? Karena kan memang ini ada kayak double harfiah gitu Pak. Jadi saya bingung. Tadi kan ada penyampaian mengenai deskripsi project ya Pak. Nah jadi untuk deskripsi project ini memang CIAS memberikan ini Pak di website-nya. Jadi ketika kita mau daftar, kita ngapain sih gitu. Nah ini deskripsi project gitu Pak. Cuma ini tidak ditandatangani mahasiswa gitu Pak. Jadi bukan kesepakatan bersama. Tadi kan di sini ada kalimat bahwa disepakati bersama antara mahasiswa gitu Pak. Makanya mungkin mitranya juga bingung mana yang diberikan gitu Pak. Sebaiknya gimana ya Pak? Kalau yang untuk aturan TOR ini yang menuliskan itunya dari siapa ya keterangannya? Dari MBKM-nya atau dari CIAS-nya atau bagaimana? Ya, baik Pak. Jadi saya dapat format ini dari grup mahasiswa yang dapat MSI BMBKM untuk batch kemarin yang di-invite oleh Bu Tatik, Pak. Jadi yang mengirimkan file formatnya dari Bu Tatik seperti itu, Pak. Oke. Dari lampiran ini, soal di situ ada tulisan ya, lampiran A bersifat wajib untuk mahasiswa yang melakukan MSIB. Berisi job description dan target mengikuti MSIB di organisasi mitra yang telah disepakati bersama antara mahasiswa dan organisasi mitra. TOR ini dibuat pada awal pelaksanaan dan ditandatangani oleh pihak mahasiswa. Kalau misalnya itu yang tadi data-data yang sudah ada, kan tadi seperti apa deskripsi mahasiswa,
kemudian itunya dimasukkan di situ bisa? Jujur kalau saya pribadi kurang tahu ya Pak. Karena saya juga belum menanyakan ke teman-teman lain yang ikut MSIB khususnya tornya seperti apa, seperti itu Pak. Tapi di sini, di bagian deskripsi project, itu sebenarnya sudah dijelaskan juga sih Pak, kegiatannya nih, misalkan seperti ini, webinar, online workshop, dan lain-lain. Eh, Tujuannya apa, nanti kriteria penilaiannya apa, itu sebenarnya sudah dijabarkan Pak. Nah ini tujuannya ini nih Pak. Jadi untuk bagian tes iterate, business model, targetnya ini kita bisa memahami mengenai bisnis model itu sendiri, tapi di sini nggak ada tanda tangan bersama gitu Pak. Makanya saya jadi bingung yang dimasukin itu sebenarnya yang mana gitu Pak. Untuk tanda tangan tadi, tanda tangannya siapa saja yang mau diperlukan untuk memberikan tanda tangan? Mahasiswa Iya, di sini sih tulisannya dan mahasiswa dan mitra Pak. iya, jadi itu aja. Nanti kalau misalnya diperlukan lampirannya itu memberikan tanda tangan, mitra kan bisa dihubungi ya, Bisa sih Pak. perwakilan dari Jadi mitranya. tanda tangannya bersifatnya pribadi gitu ya Pak. Maksudnya bukan perwakilan mahasiswa dan perwakilan mitra seperti itu ya Pak. Yang kalau misalnya mahasiswa berarti yang melakukan laporan ini berarti pribadi. Ya betul Laporan betul Kak. laporan ini kan, karena kan yang Pak. mau melaporkan kan mahasiswa masing-masing kan. Jadi misalnya kalau yang tadi kan ada berbagai macam student atau mahasiswa yang ikut, ada yang dari jurusan sejarah, ada jurusan bidang yang lain. Berarti nanti dia melaporkan dengan tanda tangannya, terus kemudian dengan mitranya siapa. Nah, nanti ada tanda tangan antara mahasiswa yang mengikuti dan organisasi atau perwakilan dari mitra yang dijadikan program MSIB tersebut. Baik, baik Pak. Jadi mungkin sebaiknya kita masukin aja dulu ya Pak. Mungkin saya masukin dulu aja terkait lampiran A ini seperti instruksi sebelumnya yang Bapak sampaikan. Tapi mungkin Ya, nantinya ini Pak, karena sebelumnya Mitra menyampaikan dia tidak ada tornya, saya khawatir nanti malah jadi miskomunikasi juga sih Pak. Mungkin nanti saya izin bertanya ke Bu Tatik juga aja mungkin ya Pak, selaku PIC-nya ya Pak. ya. Oke, kalau lebih baik sih diskusi dengan Bu Tati, karena ininya yang PIC-nya bisa lebih tahu, karena kan kalau dari TOR ini kan di sini, kalau dari format laporan akhir MSIB mengacu ke Ya, format betul Pak. laporan akhir MSIB, memang di bab berapa nih, bab 6 ada lampiran A dalam kurung TOR. Ya, Lampiran betul A Pak. bersifat wajib, karena di situ ada kata Iya, wajib atau ya ada Pak. kalimat atau ada kata yang bersifat wajib untuk mahasiswa yang melakukan MSIB TOR, berisi job description mahasiswa, deskripsi mahasiswa, dan target mengikuti MSIB di organisasi mitra yang telah disepakati bersama antara mahasiswa yang mengikuti, ya berarti mahasiswa yang mengikuti, dan organisasi mitra. TOR ini dibuat pada awal pelaksanaan dan ditandatangani oleh pihak mahasiswa dan organisasi mitra. Nah, jadi karena tadi informasinya organisasi mitra tidak punya TOR atau tidak memberikan TOR-nya, nanti coba didiskusikan. Atau kalau misalnya format ini dibalik, misalkan lampiran ini kamu berikan ke mitranya, Ya Pak. bagaimana Sebagai tanggapannya? acuan mereka gitu ya Pak. Iya, sebagai acuan mereka. Jadi karena ini dibalik aja, misalnya karena kami dari kampus, dari universitas, format laporan akhir MSIB-nya seperti ini. Untuk lampiran A mengharuskan atau mewajibkan untuk mahasiswa melakukan MSIB TOR berisi job deskripsi.
job description mahasiswa. Karena kalau untuk penandatanganan dari organisasi mitra kan saya rasa nggak terlalu sulit juga, kan dia cuma tanda tangan aja. Betul, Pak. Untuk pembuktian atau validasi dari kegiatan atau aktivitas yang pernah dikerjakan secara bersama-sama gitu. Baik, Pak. Mungkin akan saya sampaikan nanti ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas ini arahannya, Pak. Iya. Mungkin kalau dari saya pribadi cukup sih, Pak. Mungkin nanti tinggal saya lakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait dengan lampiran A ini, Pak. Karena saya untuk laporan ini hanya tinggal menunggu bagian lampiran A, yaitu TOR-nya, dan juga nilai ini, Pak. Penilaian akhir saya selama mengikuti MSIB ini gitu, Pak. Itu aja mungkin, Pak, untuk laporannya. Ya, oke. Kalau dari saya sudah cukup bagus, laporannya. Nanti yang tadi mengenai masalah TOR, coba ditanyakan ke mitranya. Kalau saya pikir mitra juga nggak terlalu sulit ya, karena dia cuma hanya memberikan tanda tangan aja untuk Ya, harusnya seperti itu, Pak. Validasi ya. Iya, Pak. Kan Betul, Pak. cuma tanda tangan aja. Misalnya ada mahasiswa, ini tanda tangan mahasiswa, kemudian di sisi kanannya atau sisi kirinya itu tanda tangan dari mitra. Sudah, jadi kan ada validasi atau macam hitam di atas putih bahwa pernah melakukan atau mengikuti kegiatan bersama gitu. Baik, Pak. Nanti mungkin untuk presentasi sudah cukup ya, Pak? Apakah saya harus presentasi lagi nantinya ya, Pak? Atau saya hanya tinggal menyerahkan laporannya saja, Pak? Untuk presentasinya sudah cukup, saya sudah bisa menangkap dengan jelas isi dari kegiatan MBKM-nya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti di yang tadi komentar masalah penulisan dilengkapi, yang masalah pencetakan bahasa asing, tadi ada sedikit kata atau kalimat yang berbahasa asing masih belum dicetak italik, dicetak miring. Kalau untuk laporan sudah cukup bagus. Nanti untuk tanda tangan, kalau misalnya perlu tanda tangan dari pembimbing laporan untuk kampusnya, dari kampus saya bisa tanda tangan. Untuk laporannya bisa dilakukan setelah presentasi ini. Baik, Pak, mungkin nanti sebaiknya saya berikan di bulan Februari saja ya, Pak, karena sekalian saya melengkapi semua, jadi Bapak juga biar nggak terganggu, Pak, saya bolak-balik minta validasi nantinya. Mungkin seperti itu aja, nggak apa-apa ya, Pak? Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi seperti itu aja. Siap, Pak. Mungkin nanti, iya, Pak. Nanti setelah ini kan di-record ya. Ya, yang baik, Pak. Laporan presentasi dari kegiatan MSIB-nya nanti tolong diupload di Edmodo ya, Pak. untuk dokumentasi. Ya, untuk dokumentasi, karena bisa saja nanti ada mahasiswa yang lain atau mahasiswa berikutnya juga yang sama dengan saya Bapak, juga, ya, yang siap, Pak. dengan bagian jadi saya ada dokumentasi digitalnya, atau ada dokumentasi online untuk kegiatan tersebut. Baik, siap, Pak. Mungkin untuk nantinya akan saya infokan lebih lanjut, Pak, baik dari kampus mereka batch 2-nya ataupun hal lainnya. Mungkin sekian dari saya, Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya, kalau dari saya sudah cukup. Saya ucapkan selamat sore dan semoga berhasil untuk batch keduanya bisa mengikuti dengan baik. Amin ya, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi Pak Damara selaku pembimbing dari studi independen saya, Hanif. Mungkin saya cukupkan pertemuan Zoom pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk virtual Zoom-nya bisa saya